Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU. Tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasi di Bogor, di mana saat itu saya ketua panitianya. Saya tidak berada di dalamnya, bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Sebuah video yang diklaim menjadi penegas bahwa Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah pendiri Partai Demokrat diungkapkan oleh kader Demokrat versi KLB. Nanti tinggal kita tambahkan saja, ini ada video yang dari Pak SBY sendiri yang mengatakan beliau bukan pendiri. Oke, diputar singkat aja. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat mendasar untuk kita pahami dan kemudian kita jalankan secara bersama. Demokrat! 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 Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat. Berusaha mengaburkan sejarah sepertinya. Orang luar yang masuk ke Demokrat. Pak SBY juga orang luar yang masuk ke Demokrat. Partai Demokrat not for sale. Dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check. Pertama adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Jelas bahwa Pak SBY sendiri yang sudah menjelaskan kepada publik sore hari ini, rekamannya mati utuh, dan jelas bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Beliau hanya mendorong, dan pasti banyak orang juga yang terlibat mendorong berdirinya partai politik. Kongres luar biasa Partai Demokrat telah mendemisionerkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Demokrat kubu Muldoko tampaknya mulai menabuh genderang perang. Partai Demokrat versi Kongres luar biasa ini memutar video Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013. Video tersebut diklaim menjadi penegasan jika Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah pendiri Partai Demokrat. Ini pernyataan Pak SBY sendiri yang menyatakan dia bukan pendiri, dia hanya pendorong. Ini tahun 2003. Kata Tri Yulianto, saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat mendasar untuk kita pahami dan kemudian kita jalankan secara bersama. Kata SBY dalam video tersebut. Pertama adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat kita cinta ini. Lanjut SBY. Seusai video tersebut diputar, Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB, Rasman Nasution, mengatakan saat ini tidak bisa lagi dibantah
jika SBY bukan pendiri Partai Demokrat. Sekarang ini tidak perlu lagi orang-orang membantah, tapi jelas bahwa Pak SBY sendiri sudah menjelaskan kepada publik sore hari ini. Rekamannya masih utuh dan jelas bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat. Beliau hanya mendorong, dan pasti banyak orang juga yang terlibat mendorong berdirinya partai politik, ujar Rasman. Rasman menambahkan, KLB Partai Demokrat yang dilakukan 5 Maret 2021 di Sibolangit didasari adanya keinginan yang besar dari pemilik suara Partai Demokrat dan dari pendiri Partai Demokrat, dan menjadi wujud apa yang mereka sebut reformasi Partai Demokrat. Maka muncullah apa yang disebut Kongres Luar Biasa. Ini perspektif politiknya, kata Rasman. Rasman mengatakan pihaknya yakin KLB yang digelar kubunya sah. Atas keyakinannya, Rasman menyatakan siap jika KLB diuji di Kemenkumham dan PT UN jika pihak Agus Harimurti Yudhoyono melakukan gugatan. ADART dari Partai Demokrat yang dikeluarkan pada 2020 berdasarkan Kongres 2020 yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar ketentuan partai politik nomor 2 tahun 2011 pasal 5, pasal 23 dan pasal 32. Tutup Rasman. Diketahui, kisruh di dalam tubuh Partai Demokrat menimbulkan persoalan yang serius. Bermula dari pemecatan 7 elit dan senior partai hingga terjadinya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Salah satu masalah yang membuat meledaknya kisruh tersebut adalah persoalan Partai Demokrat yang dituding menjadi partai keluarga atau partai dinasti. Terlebih, setelah adanya Kongres 2020 secara aklamasi mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono, putra Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ketua umum 5 tahun ke depan. AHY diketahui baru bergabung dengan Partai Demokrat sekitar tahun 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat. Ia lalu ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu SBY adalah ketua umum DPP Demokrat. Di partai, AHY diberi jabatan pada 2018 sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dalam beberapa kepengurusan Partai Demokrat sejak ikut pentas politik, tercatat beberapa nama yang dekat dengan SBY sempat menduduki posisi tinggi di partai tersebut. Pada kepengurusan DPP Demokrat di tahun 2015 hingga 2020, pemilik suara sah di partai itu tetap meminta SBY menjadi ketua umum. Melanjutkan kepengurusan pasca KLB di Bali pada Maret 2013. Kemudian pada Kongres Demokrat di Jakarta pada 2020, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi calon tunggal. Ia akhirnya terpilih secara aklamasi, lalu menggantikan bapaknya SBY untuk memimpin partai hingga 5 tahun ke depan. Beberapa nama keluarga selain AHY, yakni Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai wakil ketua umum dan Santoso Hutomo sepupu SBY sebagai ketua Departemen Perekonomian Nasional. Kader senior Partai Demokrat, Max Sopakua, sempat membeberkan di antara alasan dia dan sejumlah kader dan pendiri lainnya melaksanakan KLB. Kata mantan presenter itu, KLB bukan sesuatu yang tidak boleh karena ada dalam ADART. Desakan KLB juga terjadi karena Partai Demokrat saat ini sudah tidak lagi menjadi partai terbuka. Partai yang mestinya semua orang dari berbagai unsur bisa berada di dalamnya. Penilaian serupa juga diutarakan oleh mantan kader partai berlambang Mercy itu, Tridianto, yang sempat menjadi kader di era Ketua Umum Anas Urbaningrum itu melihat hal serupa. Dia menilai kekisruhan di tubuh Partai Demokrat memang lantaran partai sudah menjadi partai keluarga SBY.